dan berada, senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di LK Indonesia Lawak Live. Ya, malam hari ini para panelis yang sangat kritis dalam menganalisis dan juga bijak dalam mengajak akan membahas mengenai sesuatu yang dekat dengan kita, yaitu masalah makanan. Dan sudah hadir teman-teman kita dari Pondok Indah Jonggol. Ya. Interupsi. Kenapa? Mau nanya Pak. Ya. Bapaknya Wakwaw yang mana nih Pak? Makanya. Ini Pak. Kebetulan nggak ada di sini. Ini buat teman-teman yang masih Wakwaw. Ya, kita akan bersama-sama membahas mengenai suatu awas makanan berbahaya. Sebelum kita bahas, kenapa? Pitrok, no ada bapaknya no. Jaro Wakwaw. Wow. Kita akan lihat tayangan berikut ini. Saus sambal biasa menjadi pasangan yang pas ketika menyantap mie ayam atau bakso. Apalagi di tengah cuaca yang dingin beberapa hari belakangan ini. Tapi berhati-hatilah, karena kini marak beredar saus berbahan kimia berbahaya. Pabrik lokasi pembuatan saus sambal berbahan kimia berbahaya berlokasi di sebuah rumah di kawasan Cikukang, Holis, Bandung. Warna merah saus yang biasa jadi teman makan mie ayam atau bakso ini berasal dari pewarna tekstil dan bahan kimia yang kerap digunakan sebagai bahan pembuat kosmetik. Di pabrik, polisi menemukan 4 ton kulit sapi yang didatangkan dari Australia dalam kondisi busuk untuk dijadikan kikil serta kerupuk kulit. Badan Ketahanan Pangan Daerah Sulawesi Selatan merazia apel berbakteri asal Amerika Serikat di sejumlah toko buah di Makassar. Razia dilakukan karena adanya dugaan terkontaminasinya apel impor jenis Granny Smith dan Gala asal California, Amerika Serikat dengan bakteri penyebab infeksi serius yang berakibat fatal pada bayi, anak-anak, orang tua, dan lansia. Kalau ada netes berarti ada campuran lilin, kalau nggak pasti. Ternyata bahaya itu mengintai di sekitar kita. Dari mulai bakso celengan. Jadi bakso celeng. Terus saus. Terus juga ada apel yang berbakteri. Terus juga ada yang kulit yang sudah lama. Itu tentu saja berbahaya. Ini sebenarnya tanggung jawab siapa? Tetapi saya mau tanya sama Fitrop dulu mengenai masalah ini. Oke, sebelumnya selamat malam, saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya dari Asosiasi Kimchi Pak. Kimchi itu apa? Cute, imut, asli 17 years old, Cimahi. Sebenarnya gini Pak, masalah isu-isu makanan-makanan berbahaya ini sebenarnya bukan hanya merugikan di Indonesia, tapi ini merugikan secara dalam skala internasional. Gitu. Jadi banyak sekali makanan-makanan yang dianggap berbahaya. Apa sih Bang? National apa? Iya maksudnya emang seperti itu. Makanya nama aku juga kan international. Karena ini memang disinyalir merugikan bukan cuma masyarakat Indonesia aja. Ini mungkin karena memang kalau dari prinsip ekonomi dengan modal sekecil-kecilnya bisa memperoleh untung sebanyak-banyaknya. Apalagi dengan kenaikan bahan bakar, kenaikan bahan baku itu membuat akhirnya jadi ada pedagang PPN Pak. PPN itu apa? Pedagang-pedagang nakal. Yang akhirnya membuat terjadinya makanan-makanan berbahaya ini. Padahal sebenarnya banyak banget loh Pak. Banyak banget makanan-makanan yang gak disinyalir sebagai makanan yang berbahaya. Sebenarnya itu berbahaya banget Pak. Kayak buat cewek-cewek yang ada di sini. Apakah kalian tahu kalau martabak itu bahaya? Enggak kan? Pernah dimodusin pakai martabak? Pernah. Kalau misalkan buat cewek-cewek jangan pernah mau kalau misalkan kalian di PDKT-in sambil dibawain martabak. Karena cowok-cowok seperti ini adalah cowok-cowok martabak Pak. Kenapa? Cowok-cowok seperti ini cowok-cowok manis, ramah tapi nggak nembak-nembak Pak. Kelihatannya nggak bahaya Pak. Martabak. Kelihatannya nggak bahaya. Terus kalau misalkan ngedate jangan pernah Tapi Fitrop, aku emang paling gak suka juga tuh sama martabak. Kalau cowok ngasih martabak, apalagi martabak kacang. Emang masa kita cewek apaan? Masa kita dikacangin? Ya, martabak dikacangin ya? Saya juga sebagai cowok pernah dikasih martabak kacang. Saya nggak makan Pak. Oh, kenapa dia nggak dimakan? Kacangnya kacang panjang. Jadi gini Pak. Enak, martabak kacang panjang. Saya juga Pak. Apa? Dimakanin?
martabak telur. Tapi saya nggak makan. Kenapa? Telurnya telur cicak. Tapi Pak, kalau saya nggak pernah. Ya udah kalau nggak pernah lu nggak usah ngomong. Kalau nggak pernah nggak usah ngomong. Terus yang bahaya juga orang selalu karena terlalu fokus yang bahaya tuh pasti yang tadi apa kulit, saus. Iya. Sebenarnya pecel itu berbahaya, Pak. Wah, gimana pecel? Jangan pernah mau diajakin sama gebetan kalian makan di warung pecel. Kenapa? Karena pecel itu pembangkit cerita lalu, Pak. Pecel. Bapak bisa lihat. Aduh, ini siapa lagi? Aduh. Saya boleh minta lagu sedih? Saya boleh minta Aliando. lagu sedih? Aliando. Aliando. Ini korban pecel ya Fitrop ya? Bukan. Soalnya mukanya kayak ulukan pecel Fitrop. Selama ini masyarakat internasional selalu mengetahui, Bapak tahu edamame? Edamame? Adalah sumber protein yang sangat bagus. Iya, betul. Dia adalah korban edamame, Pak. Oh, berarti harusnya proteinnya Pak, bagus. edamame itu adalah penyebab nomor 1 gizi buruk, Pak. Dari mana? Karena dia edamame, edan karena mantannya menikah, Pak. Jadi seperti ini. Silakan kembali. Oke. Cepat sembuh ya. Mas, cepat sembuh ya. Pak, Iya. gado-gado juga bahaya Pak. Apa? Gado-gado Teman bahaya saya apa? makan gado-gado, meninggal. Hah? Makannya di tol, truk liwat Pak. Makan gado-gado kok di tol sih? Iya, Ya. Pak. Jadi sebenarnya semua makanan itu sebenarnya nggak bahaya karena yang bahaya itu makanannya, masakannya, bukan tukang masaknya. Apalagi kalau semua masakannya dimasak pakai cinta. Jadi Pak, ada beberapa makanan yang disinyalir dibilang berbahaya, padahal sebenarnya itu sangat bagus sekali Pak. Yang pertama takoyaki Pak. Takoyaki dibilang katanya banyak mengandung zat pengawet, padahal itu bagus loh Pak untuk ini untuk memperkuat ketahanan cinta Pak. Takoyaki? Iya, untuk bagus untuk fungsi hati Pak. Karena takoyaki itu takoyak walau tersakiti Pak. Wow. Dan Takoyaki. Yang keduanya apa lagi? yang kedua itu makanan yang dibilang banyak MSG-nya, padahal sebenarnya bagus untuk memperkuat kesetiaan Pak. Apa makanan? Yakiniku Pak. Yakiniku. Yakin cinta ini hanya untukku. Dan yang paling penting, ada satu makanan Pak. Ini yang paling saya nggak terima kalau dibilang berbahaya Pak. Iya. Ini makanan favorit saya karena ini yang jualannya Pak Tatang. Apa? Cuanki Pak. Karena cuanki itu lambang cinta. Karena cinta itu cuanki, cuma antara kita Pak. Sebenarnya jadi yang salah ini siapa? Produsen, konsumen, atau? Ya sebenarnya produsen-produsen nakal tapi nggak bisa disamaratakan. Semua produsen itu seperti itu gara-gara menunya sama makanan yang berkasus itu. Iya. Gitu. Salah semua Pak, udah tahu deh begitu pakai dibeli. Ya, berarti Salah nyalahin, semua. nyalahin konsumen ya kalau gitu. Nyalain lampu, dia asli apa enggak nih? Nyalain, Iya. nyalain, lain. Nyalahin, bukan nyalahin Iya. lampu. Kadang-kadang- Nyalahin siapa? Iya bukan hanya pedagang kecil aja Pak, kadang-kadang kan pedagang besar juga, produsen besar ada juga seperti apa namanya Pak, kue itu. Teman saya nih Pak nih, taruh di buku baca, tapi sebulan kemudian dia buka buku itu kue masih rasanya masih tetap Pak. Masih sama kue Iya. apa itu? Saya nggak bisa nyebut produknya Pak, nanti saya dituntut. Oh, Iya. kuenya hampir sama. Ya, Maksudnya kayak kue yang kue terkenal itu Pak. Ya tidak hanya itu kan kadang-kadang minuman-minuman juga itu kan ya. bukan Maksudnya tuh pedagang yang dia mempergunakan bahan pengawet Zat begitu. pengawet. Iya Zat Pak, pengawet. dan itu tidak hanya makanan Pak sekarang, efeknya sudah ke cuaca Pak. Seperti Jakarta banjir, itu hujan ternyata pakai formalin Pak, sampai awet. Enggak lah, Meh. Bukan, hujan. Kalau hujan itu pakai garam biasanya. Pakai garam. Iya, Itu kalau kalau ini nggak kan bawa hujan-hujan. garam dia kalau mau bikin hujan buatan. Iya kan, pakai garam dia. Diadu awan me awan. Iya. Digaremin tuh. Digarmin. Lama tuh Pak, nggak turun-turun yang garemin. Iya. Nggak tuh nyambel sekalian Pak. Pak, Udah Bapak jangan ngomongin hujan apa. Hujan aja bisa awet, masa hubungan saya nggak pernah awet Pak. makanya Curhat yang mau ditinggal. lain kali pacaran sama hujan. Mau ke Jepang pacarnya. Bapak ngapain ngemeng? Udahlah saya kesini aja. Diikat kagak. Apa-apa di sini nggak bisa cerita Iya, ya, iya, ya iya. Allah. Ya, silakan. Kalau saya begini Pak, apa yang dicampurkan ke dalam makanan itu yang menjadikan dia makanan berbahaya, itu asalnya dari penjual bahan yang dicampurkan. Iya. Misalnya ada bakso dicampur borak, Heeh.
Dulu orang jual bakso pakai jual bakso biasa aja. Iya. Gara-gara ada yang jual borak, dia akhirnya dicampur. Formalin, tahu yang dulu jual tahu aja, begitu ada formalin, biar awet tahunya dicampur formalin. Yang salah siapa? Ini yang jual borak sama formalin. Ya nggak bisa. Kenapa dong. dia nggak jual tahu atau bakso? Kan borak sama formalin peruntukannya bukan untuk itu. Nah makanya kenapa kok dibolehin kalau harusnya formalin kan ditanya buat dulu. Formalin. Iya. For you, for Formalin. you. Nah, harusnya begini, Berarti yang bikin maknya malin kundang, Pak. Jangan-jangan. Itu formalin. formalin itu nama bukan formalin Itu kata si untuk Bapak malin. bilang formalin. Berarti kan yang ngasih maknya. Iya, untuk malin. Makanya jadi permasalahannya juga dulu tuh nggak ada yang namanya tukang bakso, borok nggak disatuin. Borak, Borak, Pak. Borak. Ya itu kan peruntukannya yang berbeda. Makanya Pak, pewarna untuk tekstil, untuk kosmetik dicampurkan ke makanan. Ya tapi kan bagus. Itu berharap bahwa orang yang makan bakso dengan campuran kosmetik itu dia akan tambah kinclong gitu kan. Ya siapa tahu. Pak, Bahaya, Pak. Bahaya. Teman saya makan kerupuk kulit. Itu tidurnya. Loh dia makan apa? Gak tau kulit jok baja ya, Pak. Meng, lu kira-kira masa kulit jok bajai dimakan? Itu mah kulit Jaket aja, sintetis. jaket. Ada Pak jaket. Ngapain lihat-lihat saya Bang Omeng? Ini yang jualnya, Pak. Enggak, Pak. Jaket apa? Jaket kulit terus Jaket kulit. digoreng? Iya. Enggak, udah nggak enak dong. Kan udah diproses itu. Ada juga kerupuk kulit. Dibumbuin, Pak. Dibumbuin lagi. Enak. Jangan-jangan, saya pernah nyoba nggak enak. Lu tau deh. Pak, lagian borak tuh kan udah dari dulu kala, Pak. Udah dilegalkan borak, Pak. Borak gimana udah dilegalkan? Borak dilegalkan. Andeci, ya borak. Borak, bori. Andeci, ya borak. Borak, bori. Ya. Oke, Pak Denny. Ini, Ki, kebanyakan lu mainnya di cruise terus ya. Jadi agak sulit. Mohon maaf. Oke, Itu pas Nana. Oke, Pas. Pak Dendi, Ya. kalau nanti Bu Oki sewaktu-waktu nyanyi dangdut, Ya. maaf saya tidak bisa ikut joget kali ini. Kenapa, Pak? Nemenin istri lagi hamil. Aduh. Apa, Meng? Sebelah aja. Apa, Meng? Enggak, Nih, saya, lu pasangan cocok bener yang satu dokter, Istrinya yang satu teman. pasien. Beneran lu. Cocok ini. Oh, dokter apa beliau? Dokter hewan. Dokter kosmetik. Coba tanya dulu, Dok. Wih, silakan memperkenalkan diri dulu. Bapak dong. mau masuk rumah? Siapa? Tadi ngetok pintu. Bukan ngedok, Manggil itu, manggil. Dok, gitu. Lagian manggilnya komplit, Pak, dokter. Oh, dokter. Masa dok gitu doang, Pak? Dokter Reza ini, ya. Saya dari ini, Persatuan Dawet Ayu. Dawet ayo. Dawet Ayu. Ya. Dokter cantik, awet muda, yuhu. Jadi benar tadi kan yang namanya borak sama itu memang bukan untuk makanan kan? Memang bukan untuk makanan. Nah, biasanya kalau itu borak biasanya untuk dipergunakan tekstil. untuk apa tuh? Borak biasanya untuk mengawetkan kayu, gitu, supaya nggak ada rayapnya. Tuh kan masa itu kan dimakan misalnya. Formalin itu biasanya juga Formalin untuk ya biasanya mayat lebih untuk banyak. mayat juga ya. Jadi bukan untuk makanan. Bukan untuk Waktu makanan. kita praktek di Fakultas Kedokteran waktu itu kan ya, kita diajarkan. bareng ya. Loh, saya sama, Pak, Bukannya jurusannya. Bu Oki alat peraganya waktu itu. Yang alat uji coba formalin ya. Inilah. Makanya wajah kita tuh hampir mirip karena kita satu alma mater waktu itu. Ya, dokter. Nah, sekarang saya mau tanya mengenai ciri-ciri makanan yang berbahaya ini. Langsung saya, Pak. Iya, sama Oki. Oke, boleh. nggak Nanti ada Ki, masalah. nanti. Bapak. Setelah yang satu ini. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Oke, gimana? Banyaknya makanan yang berbahaya, ciri-ciri makanan Saya nih, seperti Pak. apa? Iya. Oke, saya perkenalkan
diri dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya dari Kesatuan Penyenyong Ramping Cuma Apikun. Oh, disingkat apa? Oke, yang racun. Oh. Aku kan. Oke. Tuh. Nyanyi. Enggak, saya nggak nyanyi. Emang apaan Band, nyanyi melulu? biasanya. Ih, sorry ya. Racun. Harus ada isinya dong, jangan nyanyi mulu. Iya benar. Benar, Ri. Keongnya pada nyaut, Pak. Ya racun yang ngomong. Aduh, bentar, Pak, bentar. Nah, ini juga sebagai salah satu contoh makanan, Pak. Sini. Ki, deketin sama Contoh dokter Reza. makanan ini. Doa sama dokter Reza, liatin coba. Aduh, ini, liatin. Duh, ini bener-bener ya. Kalau ibarat bayi sama ari-ari ini. Apa, jangan dikembalikan. Hah? Ini? Dek. Ini vokalis ceweknya L2. Hah? Vokalis ceweknya L2. Merah. Sudah, kita tidak boleh seperti itu. Dia sudah tampil sedemikian rupa untuk di ILK. Tadi dia duduk di sebelah tukang gorengan. Hampir saya comot, saya cangkat cireng, Pak. Oke. Saya akan memberitahu ini ada ciri-ciri makanan berbahaya yang mengandung formalin dan boraks. Kita lihat sama-sama. Ini dia yang pertama, ada gambar mie basah. Ini kita lihat sama-sama ya. Saya akan beritahukan itu sebenarnya kalau misalnya kita lihat ini tidak lengket, sangat kenyal dan tidak mudah putus dan tahan dalam waktu jangka yang cukup lama. Ini Pak, kalau yang menggunakan boraks atau formalin ya Pak ya. Jadi kalau mungkin hubungan Anda ingin awet lama, ayo pakai borak, pakai formalin ya. Mungkin tidak akan putus dan hubungan Anda akan kenyal terus ya. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Ada gambar tahu ya. Tahu. Teksturnya kenyal dan tidak akan dihinggapi lalat biasanya yang menggunakan formalin atau boraks karena baunya tidak berubah ya Pak. Sedangkan tahu yang tidak berformalin itu akan dihinggapi lalat karena baunya lebih asam. Ya. Jadi kalau Anda dihinggapi lalat, muka sama ketek Anda sama asam berarti ya. Benar. Ada lagi gambar berikut ini, bakso Pak, bakso. Bakso ini kalau menggunakan boraks ya biasanya teksturnya itu kenyal dan kalau kita lempar itu akan memantul kembali. Itu berbahaya sekali ya kalau kita konsumsi ya. Jadi seandainya dan yang lebih penting lagi warnanya itu cerah Pak, lebih pucat, mohon maaf lebih pucat warnanya dan agak putih. Ya, pucat pasih gimana gitu Pak. Jadi kalau misalnya Anda mau beli bakso untuk mengetes apakah itu menggunakan boraks atau tidak, Anda bisa minta ke abangnya dulu, Bang boleh saya minta satu baksonya? Kemudian Anda lemparkan ke dinding, kalau itu terpantul, Anda lihat ke muka abangnya. Nah kalau abangnya agak mukanya kesel, berarti Anda emang ngeselin, ngapain minjem bakso? Lagi repot juga Pak kalau kita mau beli bakso tas tes gitu Pak ya? Iya. Kalau nggak beli mendingan nggak aja. Betul, itu jadi Ya, akhirnya ini- repot kamu mau beli Ini cara periksa sederhana, dulu. nanti mungkin ada cara lainnya. Kita lihat dulu yang berikutnya, ini ada daging ayam Pak. Nih kalau ibu-ibu suka berbelanja di pasar, Ya. biasanya kan sulit untuk membedakan daging ayam yang dengan pengawet Fresh. atau tidak, fresh atau tidak. Itu sebenarnya kalau daging ayam itu tekstur dagingnya kencang dan tidak mudah rusak. Itu dan tidak disukai oleh lalat. Jadi kalau kulit wajah ibu-ibu kencang ya, supaya nggak disukain lalat. Nah, ibu Ya, itu tiduran tuh pakai- deket ayam-ayam yang ada formalinnya. Itu ya Pak. Oke, dan ini ada ciri-ciri makanan yang menggunakan pewarna. Karena biasanya warnanya lebih terang Pak. Misalnya kalau kue seharusnya warna pinknya agak pink-pink muda gitu. Kalau yang menggunakan pewarna itu warnanya lebih terang. Bila dibandingkan yang lainnya kan, dengan dengan senyumanmu membuat aku jatuh darah. Teganya. Itu gendangnya mau dipukul nggak jadi. Maaf ya Pak, nanti lanjut lagi ya Gendang Pak. aja nyerah. Oke, dan kemudian kalau kita setelah cuci tangan, biasanya kalau kita pegang tuh warnanya tetap masih nempel di jari, itu berarti pewarna tekstil berbahaya ya dokter ya. Nah, jadi sekarang berhati-hatilah Anda dalam mengkonsumsi makanan, benar-benar kita harus cermat ya. Jangan sampai, ini sebenarnya aneh nih orang kita nih Pak.
Udah dikasih tahu, yang ini mengandung ini, yang ini udah kelihatan dengan jelas nih, ini bahan pengawetnya apa. Tapi tetap aja diburu, tetap aja pada beli, Pak. Ada yang mengandung umpan gitu, ada? Nah. Ih, Bapak mau nyuruh saya nyuruh nyanyi enak aja. Dan itu biasanya makanan-makanan itu banyak yang dijajan oleh dibelanjai atau orang banyak jajan itu pagi-pagi, Pak. Pagi makan, sore tiada. No, Kang Gendang nyerah lagi. Oke, itu aja Pak. Pak Jarwo, setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Oki? Ya jelas pasti setuju Pak, orang dia tukang baksonya. Nah, jelas saya tidak setuju Pak Denny. Tidak setujunya. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri Pak Denny. Saya dari Ayah Idaman Tiba Kemarin. Disingkat? Ayam Tiren. Apa Pak Jarwo singkatannya? Ayam Tiren. Ayam tiren jangan diadu. Kalau diadu gegernya merah. Asik asik. Hey! Cewek nggak bertanggung jawab Anda itu. Orang sudah menarik urat terus nggak diteruskan. Jadi ayam tiren itu Pak, ayam yang mati kemarin. Kalau tirang, ayam yang mati sekarang. Saya Pak Denny. Itu saya tidak setuju Pak Denny dengan apa yang dikatakan oleh si Oki tadi itu. Kenapa? Bagaimana kita seperti saya Pak Denny. Saya kalau jajan itu di kaki lima nggak apa-apa. Makan bakso saya di mana aja. Udah tua masih jajan juga nih Bapak ini. Bukan jajan yang lain. Maksudnya jajan makanan Pak Denny. Kaki lima misalnya. Ya tergantung orang yang membelinya. Harus penuh dengan kehati-hatian. Udah almarhum lu Pak Jarwo. Siapa? Haji Jajan. 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 Pelawak. Jojon. Nah, yang Haji Jojon, Haji Jojon. Kita harus hati-hati. Seperti saya Pak Denny. Saya kalau misalnya beli bakso di pinggir jalan, saya lihat dulu gerobaknya Pak Denny. Kalau misalnya gerobaknya ketoprak, saya nggak beli Pak Denny. Benar. Benar ya. Ya orang kalau mau beli bakso ya gerobak bakso dong Pak Jarwo. Ketumbar. Nah, Anda mau beli makanannya apa gerobaknya? Beli makanannya. Biarpun gerobaknya ketoprak, kalau Yang dia penting jual jenisnya. ketoprak beneran? Iya. Ayo. Loh iya, namanya juga dia mau beli bakso. Maksudnya apa sih yang jelas dong? Ya Allah. Jadi kalau misalnya Bapak beli bakso, saya lihat gerobaknya. Kalau misalnya gerobaknya catnya bagus, bersih maksudnya. Bersih, higienis lah ya. higienis. Saya makan bakso di situ. Saya lihat dulu baksonya. Di dalam gerobak itu. Ya masuk dalam gerobak di situ. Ya disimpan di dalam etalasenya itu dong. Di bawah pancinya itu. Saya teliti dulu. Bapak buka, terus saya ambil timpah satu. ke abangnya. Buang. Saya lihat dulu baksonya. Tadi saya ngetes Pak. Nah ini seperti apa? Kalau misalnya itu soalnya ciri-ciri makanan itu bisa dilihat dari misalnya Bagaimana? Warnanya misalnya terlalu ngejreng. Ada makanan terlalu Tadi ngejreng. saya udah jelasin Pak. Ya makasih saya tegasin lagi. Ini baksonya misalnya warnanya aneh-aneh gitu, ada merah, kuning gitu, itu berarti bakso pelangi. Jangan dibeli itu. Jangan dibeli, kalau itu kue enaknya. Tadi katanya nggak setuju, tapi ternyata setuju sama pendapat saya. Saya nggak setuju dengan pendapat Anda. Tapi sama. Iya. Begini. Pak. Bakso apa yang pernah jadi wakil gubernur? Baksofi. Baksofi Sudirman. Saya tahu. Bakso apa yang bisa menghancurkan? Basoka. Bisa. Bakso apa yang nggak bisa dimakan Pak? Bakso apa ya? Salah. Salah. Belum dijawab. Bakso yang belum dibuat. Salah. Bakso Bakso kemarin.
Salah. Bakso campur semen. Salah. Bakso, Nggak tahu, nyerah. Bakso tumpah. Bisa tapi. Pak, Bakso apa? Hah? Bakso apa yang menyejukkan iman? Waduh, susah nih. bakso apa yang menyejukkan iman? Tahu nggak? Nggak tahu. Basuhlah wajahmu ketika mengambil wudhu. Oh, benar. Bakso apa yang punya adik, punya kakak? Hah? Bakso apa yang punya adik, punya kakak? Bakso apa? Saudara. Bakso darah, benar. Bakso, Pak. Catering apa? Kok catering? Kan lagi ngomongin bakso, kenapa jadi catering? Catering Saya apa? kalau beli tuh catering bakso Pak Denny. Iya. Catering apa yang enak, bersih, bergizi, sehat? Catering Wilson. Ya elah. Pak interupsi. Bakso apa yang banyak disukai oleh orang-orang? Bakso apa? Nggak tahu. Apa? Bakso seluruh tubuh. Basah. Jadi Ini suruh ngebuktiin nih, Oki nih. Nih, Oki ngebuktiin. Tolongin aku. Lumayan Pak, saya jadi tukang gorengan udah 30 tahun. Nalinya kecil. Jangan nyekek leher gue dong. Allah, Dikasih jarak. Kasih jarak sayang, seperti yang kemarin aku ajarin. Nggak pernah nonton film apa? Apa? Itu masang jubah Superman terbalik, Pak. Marsha and the Bear. Oh puas banget ketawa lo, The Bear. Saya ingin menunjukkan saya selaku tukang dari gorengan Pak. Ini merasa kecewa sekali dengan tukang gorengan yang nakal-nakal, yang mengakibatkan banyak sekali orang-orang yang keracunan. Saya ingin memberikan sedikit presentation ini ya, dengan minyak yang benar-benar minyak asli dan minyak yang nanti kita akan menggunakan gorengnya dengan plastik. Oke. Oke, siap. Kita tunggu sampai minyaknya panas dulu. Seven sober. Cus. Tak. Oh iya, nih ya Pak, saya sudah sediakan, saya cemplungin dulu. Tempe apa? Ini Tempe, ini kita masukin ke dalam. Ini kan perbedaannya apa nih, minyak ini yang udah dipakai? Ini dua-duanya minyaknya belum pakai plastik. Nanti saya praktekkan, yang satu pakai plastik, yang satu nggak pakai plastik, begitu ya? Karena kalau misalnya pakai plastik katanya lebih apa ya, Pak? Lebih apa? Iya. Lebih kering ya? Oh. Woi, Anggar. Iya, Anggar. Oke? Anggar lu kita. Saya coba ya. Plastiknya sudah saya cemplungkan. Saya cemplungin dulu plastiknya biar agak banyak. Enggak, karena biasanya yang crunchy itu adalah yang menggunakan plastiknya yang cukup lumayan banyak, Pak. Yang menggunakan plastik gimana? Yang keranji Cirebon. Bukan, maksud saya ada kadang-kadang yang namanya gorengan itu, Pak Komeng ya, bertahan lama keringnya. Jadi seperti ini, kita sudah lihat sama-sama. Mau lihat bagaimana hasilnya nanti? Nanti kita lihat hasilnya ya, setelah yang satu ini. Ya, kita tunggu saja ya Pak ya. Mengatasi masalah tanpa solusi. Ini oke, udah selesai. Saya sudah selesai, saya ingatkan kembali ya. Ya. Kalau mungkin tadi saya mempraktekannya, ini saya udah pakai ini udah, Pak. oke. Kalau tadi saya mempraktekannya itu plastiknya memang belum lumer karena dalam kondisi waktu yang tidak memungkinkan. Nah tadi kan sudah lumer jadi seperti ini tuh Pak ya. Ya. Dibayangkan saja di minyak seperti ini, bagaimana kalau di dalam tubuh kita Pak? Iya. Ya kan? Pak Denny langsung saya tunjukkan saja ke depan ya. Ini dia, ini yang namanya tempe yang tadi menggunakan plastik. Ya, ini lihat keras sekali ya. Dan ini yang menggunakan Ini yang tidak menggunakan plastik. minyak biasa atau Jadi, tidak menggunakan plastik.
teksturnya tuh Kita dia praktekin ya. Beda. Ini Agak letoy berbeda. ya, Ha. agak lemes ya. Nih, ini yang menggunakan plastik, oke kita bunyi nih ya. Tuh ya, ada bunyi crunches. Nah, tetap Krek-krekannya. krek-krekannya tuh ya, crunchy ini banget ya. cenderung lembek ya. Nah ini cenderung lembek. Keretak. Ya, Tuh bunyi. coba kalau kita lihat ini bisa terlihat sangat signifikan sekali perbedaannya luar biasa banget ya, terlihat Ya. banget kalau dari sini. Nah, terus yang masalah apanya? Yang masalah ya ini, Ca, ada beberapa pedagang mungkin oknum pedagang lah ya, kita tidak bisa pukul nakal ya. rata. Ya, nggak yang semuanya. nakal ya. Pak, tapi sekarang ini itu kan bedanya. Cara membuktikannya. Cara membuktikannya ini kan tadi itu ini. tadi cara membuktikan. Cuma dipotek gitu doang. Iya. Bisa kelihatan dia Ada lebih. lagi. Ya. Ada lagi, kalau plastik biasanya kalau dibakar, dia nyala kayak. Ah, coba ada yang punya korek. Ini bisa dipraktekin juga buat keripik atau ayam goreng Ya. yang di luar sana. Keripik. Soalnya kalau yang lebih nggak bisa pakai kebakar ya, plastik, dia tuh. jadinya gosong, bukan nyala apinya. Jengkol, jajahean. Itu perbedaannya ya. Pak, bakar diri sendiri aja Pak, biar nyala Pak. Oh berarti Panas kalau kalau lagi mati lama. lampu Tuh, bisa kebakar bakar ya. tempe. Coba kalau Warnanya kita beda. nih, coba kalau yang ini. Bapak panas ya? Panas. Bapak minum obat dong kalau panas. Plastik yang Pak panjang. Jarwo tua bukan panas. Oh, kalau ini lebih klecek kayak keluar Gosong minyaknya ya, akhirnya. gosong. Ah, benar-benar. Tuh. Kosong. Kedengeran nggak? Iya, oke. Oh ya, jadi ini perbedaannya ya dokter ya. Tuh. Tapi masa kalau kita beli kita bakar dulu boleh di depannya. Makanya dilihatnya adalah dia teksturnya itu lebih, mungkin dari warna juga dia lebih agak ini ya apa? Lebih Ya, kuat, ya seperti lebih ini. strong. Kalau Lebih menurut keluar. saya Pak, Iya. ada kuat. cara yang lebih efektif lagi. Bagaimana kita bisa membedakan? Nah, kalau seperti Nah, ini itu, berbeda nih perjalanannya kalau nih. memang orang masak punya resep tersendiri, mungkin di potek juga bisa kriuk gitu. Belum tentu ada campuran plastik. Nah, Siapa tahu pakai paralon, ya kan? Ya lebih kenceng lagi dong. plastik juga priun. Maksudnya gini, ada yang lebih efektif. Ada kalau saya ngomong ya, misalnya, bedanya kalau makanan yang dicampurin borak, itu kelihatan kalau ada boraknya berarti dicampurin borak. Bodoh ah. Lo gimana Bener sih? loh itu. Tahu dikasih formalin. Ah. Itu kalau ada formalinnya berarti itu yang dikasih. Kalau enggak. Ya kan belum tentu kelihatan, Kan Pak. ini maksudnya dengan kasat mata, dengan kemampuan kita yang Orang awam, terbatas, orang orang Nah, awam tidak kalau tahu. seperti itu kan bagaimana kita nggak bisa langsung. Mending kalau menurut saya, Hah? kita makan aja. Maka, Pokoknya apa adanya kita makan terus kita ke dokter. terus? Kita tes, ada plastik nggak di dalam perut kita? Ih repot banget sih lu mau makan ini mau ke dokter. Iya, kan Oh, ada. Repot dong. Kan ada dokternya aja lagunya, nggak Pak. repot. Kenapa Halo. Bapak repot? Kalau mau makan baca Bismillah gitu Pak. Ah. Sesudah makan cuci piring kan gitu. Pak. Iya. Ya kalau nggak dicuci mak kita ngomel. Nih, jadi Cak, kalau kayak begitu itu rumit berarti ngapain juga. Nah yang Kalau nggak mau ke dokter ke lab. sama aja. Lebih praktis yang tadi dari Kak Oki dong. Berapa lab? Lah lebih praktis sebenarnya belum tentu terbukti. Benar atau Cara tidaknya. mudah. Ada. Ini memang Ini bagaimana? Ada kalau yang mau ngomong buktiin, aja. kalau mau buktiin cara lab-laban sederhana sih bisa. Misalnya kalau untuk boraks nih. Ya. Nah, borak Nah, bikin gimana? sendiri labnya di rumah. Caranya? Pakai kunyit. Oh pakai kunyit. Oh, kunyit. Kunyit Tim ditumbuk. kreatif ada tuh. Nah, ditumbuk sampai halus. Terus kita pakai kertas saring. Terus kunyitnya tuh dicairin. Dicairin. Kertas saringnya direndam di situ. Direndam beberapa saat sampai nyerap semua tuh. Kuning-kuning gitu jadinya. Terus dikeringin. Nah tuh kertas tuh kita bawa kemana-mana misalnya. Terus kalau misalnya kita curiga nih mau beli bakso tadi kan. Iya, heeh. Ambil aja air rebusan baksonya, terus ditetesin di atas kertas saringnya. Kalau warnanya berubah, misalnya dari kuning-kuning gitu, berubah jadi orange tua, atau mungkin jadi biru, itu pasti ada boraksnya. Oh gitu. Kalau misalnya dia tidak berubah berarti dia nggak pakai Nggak borak. pakai borak. Memang kadang-kadang yang kita butuhkan sebenarnya kesadaran, Pak. Selain kesadaran pembeli juga penjual. Pembeli harus sadar dan waspada, itu penting. Karena tidak semua makanan yang dijual di pinggir jalan itu bisa kita ketemukan di tengah jalan. Ya iya ketabrak dong, Cak. Lu di Makanya tengah kita harus jalan. hati-hati. Dan belum tentu apa yang dijual di dalam restoran atau supermarket Iya. itu belum tentu lebih murah daripada yang di jalanan. Dokter iya dong, bisa Pak. mengerti, mohon maaf dokter bisa memahami apa yang dimaksud dengan Ya setelah contoh? berapa tahun pasti paham dong.
Iya, Makanya iya, butuh iya, proses iya. ya. Butuh dicerna dulu kayaknya. Bu dokter, maaf, Bu misalnya cara berbicara seperti ini menurut dokter ini terkontaminasi masalah itu tuh kapan nih dia Bisa kena jadi, boraknya bisa nih? jadi. Ya. Bu dokter punya Wah, rekanan kuis dokter bisa jadi, psikolog bisa yang jadi. kenamaan nggak? Kenapa gimana? Punya rekanan dokter kejiwaan yang kenamaan atau psikolog yang kenamaan mungkin? Tapi emang kalau bahan-bahan misalnya pengawet atau apa ya pewarna buatan itu bisa berpengaruh ke saraf dalam jangka waktu lama. Nih. Dok, berarti dia sering makan zat pewarna itu, tekstil. Bisa jadi. Enggak. Enggak, ini Ya emang Allah, kita nggak ngomongin jangka Enggak, pendek. saya nggak Ini pernah bahaya makanan. jangka panjang, ini penyakit, Cak. Bukan gitu. Itu saya nggak pernah makanan yang pakai zat pewarna, saya nggak pernah makan. Oh iya? Kan saya langsung pewarnanya nggak pakai makanan. Pas. Jadi kalau makanan yang dijual di pasaran itu terlihat begitu menggoda, itu justru kita harus semakin curiga. Misalnya yang jual pentol tuh. Kalau kita lihat, Baso. kalau saya lihat kok begitu menggoda itu biasanya saya malah nggak beli. Saya rapat dompet dulu, bawa uang nggak gitu. Ya itu kan beda. Masalahnya di situ. Saya mau tanya sama dokter, emang efeknya apa sih yang akan terjadi kepada diri kita kalau kita mengkonsumsi hal Terus terang seperti aja, ini, makanan biarkan. berbahaya? Makanan bahaya. Sebenarnya makanan bahaya bisa dibagi dua ya. Kayak misalnya nih, yang satu adalah akibat banyaknya infectious agent. Jadi kayak banyaknya kuman, bakteri, di situ ada virus, ada jamur, mungkin ada amuba. Nah itu kalau terkontaminasi ke badan kita, itu lebih terlihat daripada kalau misalnya kita mengkonsumsi zat yang tidak sebenarnya ditujukan untuk badan kita, kayak bahan kimia, pengawet itu tadi, pewarna buatan itu. Efeknya nggak langsung Tekstil maksudnya ya. Efeknya nggak terlihat langsung. Tapi kalau yang infeksi tadi, yang muncul pertama-tama mungkin mual dulu, pusing, sakit kepala, terus muntah, nyeri perut yang hebat, terus diare. Karena itu reaksi tubuh sebenarnya untuk ngeluarin. Ini kita kemasukan Racunnya, racun, jadi kita harus keluarin. Mau caranya muntah, mau dari belakang gitu. Tapi kalau misalnya bahan kimia biasanya memang tidak sedrastis itu karena komposisinya dikit-dikit. Iya. Jadi yang lebih terlihat dari pewarna tekstil dan lain-lain itu jangka panjangnya. Jangka pendek kalau dia dosisnya besar. Besar langsung Itu baru jadi terasa. seperti benar-benar keracunan. Karena pewarna kan nggak semuanya bahaya. Betul, karena ada beberapa pewarna yang diperbolehkan. Pewarna makanan. Maksudnya dengan intensitas, maksudnya dengan kadar yang toleransinya seperti apa. Ada untuk makanan, untuk kue juga ada kan biasanya memakai pewarna sebagai salah satu daya tarik. Kemarin Pak Kalau Denny, istri saya masak jamur. Mual-mual saya Pak Denny. Oh, jamur apa? Jamur kulit. Nah, makan korengan. Makan korengan. Pak Jarwo makan Apaan lu korengan. dimasak? Kita akan kembali setelah yang satu ini. Waktu nasinya nasi jagung, ayamnya lalap kita sambuan di pohon jagung, kambing jungkit ala itu satu gede. Bola pingpong kalau lewat membikin perut kosong. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Saya nanya sama Fitrop lagi, kira-kira efek sampingnya ini apa aja nih? Nah, kalau untuk efek samping mungkin pada saat kita belinya harganya nggak kerasa, mungkin harganya murah ya. Iya. Tapi sebenarnya makanan-makanan yang berbahaya ini justru malah membuat kita menguras kantong kita lebih dalam, Pak. Karena mungkin pada saat kita beli makanannya itu kita nggak keluar biaya terlalu besar, tapi justru pada saat kita mengobati efek dari makanan tersebut yang membuat kita akhirnya harus mengeluarkan biaya lebih besar. Tapi yang paling serem itu makanan itu diantaranya adalah bisa bikin durhaka juga, Pak. Kok durhaka? Gara-gara ketupat pas saya dimarahin sama mama, aku jadi sosok yang durhaka. Kenapa ceritanya seperti apa? Soalnya ketupatnya sama mama digantung. Aku bilang, "Mah, ketupatnya jangan digantung dong." Mama tahu kan sakitnya kayak apa. Tuh. Aku dibilang durhaka sama mama. Aku dimarahin juga sama tukang bubur, Pak. Loh, kenapa? Kan aku malu di depan teman-teman. Gara-gara aku bilang, aku pesen bubur. Terus udah gitu, pas ampelannya mau dipotong, aku marahin abangnya. "Bang, hatinya jangan diiris dong. Abang tahu kan sakitnya kayak apa." Benar. Pak Denny, Ya. saya tambahkan sedikit Boleh. efek samping dari makanan yang mengandung boraks Pak Denny. Jangan percaya Pak. Ini memang dia pengalaman nih. Terserah Meng. Anda mau percaya mau enggak, yang lain percaya sama saya kok. Nah. Ada yang percaya. Tenang Pak Jarwo. Masih ada Pak Denny. Saya percaya sama Makasih. mereka. Tenang. Pak Jarwo, Pak Jarwo,
Kan saya belum angkat bicara. Cak Lontong ini. Teruskan Apa Pak Jarwo, teruskan. Makasih. Teruskan diemnya. Masih ada dokter? Iya. Dokter? Ya? Mendukung saya? Ya, saya mendukung yang lain. Pak Jarwo. Itu yang ngomong dokter, Pak. Bukan orang sembarangan. Cuman satu dokter yang diajak ngomong diem aja, Pak. Dokter apa itu? Dokter Sarjo di Tebet, Pak. Lu jalan, Meng. Dokter apa? Ayo. Dokter apa? Ayo. Apa ya? Aduh, apa ya? Dokter apa yang boneka? Dokter apa yang boneka? Susan. Bener ya? Dokter apa yang disukain oleh semua orang? Dokter apa? Dokter cintaku. Pak Jarwo sekarang. Efek samping dari makanan yang mengandung boraks, mudah emosi, Iya. dan sering melihat cermin. Kok lihat cermin, Pak? Ada pepatahnya, Pak Denny. Mana patah? Boraks muka, cermin pun dibelah. Dok, efek sampingnya apa nih, Dok? Ya, kalau yang jangka pendek kan tadi seperti Iya. tadi kan, mual, muntah, diare, panas, demam ya, nyeri perut yang hebat dan lain sebagainya. Tapi kalau jangka panjangnya, kalau dia terus-menerus akumulasi setiap hari, dia malah bisa menyebabkan sampai gagal nafas, bisa sampai infeksi seluruh tubuh, bisa juga iritasi, bisa tadi gangguan pencernaannya bisa masif sampai dia harus dirawat di rumah sakit karena membutuhkan bantuan dan perawatan lebih. Dan itu bisa sampai mengancam jiwa. Karena kalau diare juga terus-menerus dan Ya, tidak betul, tertangani kan bisa dehidrasi. Tekanan darah bisa turun, bisa shock. Kemudian mulai ada gangguan kesadaran seperti tadi ya. Kok sambil ngarahnya ke Pak Jarwo sih, Dok? Saya cuma gini, gangguan kesadaran. Dokter tampaknya udah tahu sekali ya karakter Pak Jarwo Dokter ya. maaf, dokter lagi hamil, hati-hati loh dokter. Saya nggak ngomong gitu loh. Enggak, Dok. Aduh, amit-amit. Dok, ada ini, Dok. Ada apa? Bakso celeng misalnya. Bakso celeng. Bakso celeng tuh yang menjadi membahayakannya apa? Selain misalnya kalau misalnya haram juga kan Haram kalau buat celeng orang tuh kan? muslim ya. Ya. Ya, kita tahu celeng itu kan kebersihannya kurang baik. Bisa Jarang banyak. mandi ya? Bukan juga. Semua Tapi binatang ada jarang cacing-cacingnya. Biasanya ada cacing pita di dalamnya. Makanya kita tidak direkomendasikan untuk makan itu. Kecuali memang bisa benar tahu bahwa sehat gitu kan. Ya. Tapi kalau parasit itu dicampur, kemudian masaknya juga kita nggak benar, ya termasuk ke badan kita akhirnya. Dokter? Terinfeksi. Boleh nanya nggak? Katanya kalau anak gadis nggak boleh makan burung ya dokter ya? Makan burung? Dari mana itu? Karena disuntik-suntik kali maksudnya. Kan suka ada suntik hormon. Ya. Yang ya, bikin dokter, ya. Misalnya ayam atau burung yang di negeri gitu kan suka buat memperbesar badannya pakai suntik hormon. Nah, ini. Gitu. Cuma memang penelitiannya sih Ada efeknya nggak? Ada efeknya Kalau juga kan dari- Dok, kalau misalnya makan ada paha ayam yang sering di apa? sayap paha biasanya. yang disuntik itu juga kalau misalnya kita mengkonsumsi itu dalam waktu jangka panjang juga ada efeknya Nah, juga jangka ya. panjang justru. Kalau dari penelitian kalau kita makan sekali-sekali aja mungkin tidak terlalu pengaruh karena Ya. badan kita juga punya daya tahan tubuh, punya daya detox sendiri. Tapi kalau terus-menerus memang kanker belum bisa dipastikan penyebabnya apa, tapi salah satu yang dicurigai adalah itu. Oh, suntikan itu. Suntikan Suntikannya hormon. akan- Kita akan kembali setelah yang satu ini. Cuci tanganmu dulu. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Terima
Pondok Indah Jonggol. Wow. Ya, ini kan kalau misalnya kita melihat ada satu kebiasaan yang kalau dulu itu kenapa orang-orang jauh lebih sehat-sehat ya. Satu karena memang ternyata kalau memasak sendiri itu jauh lebih higienis ya. Lebih mudah kayak gitu. Tapi kan sekarang ibu-ibunya juga nyari kerja lah sehingga dia tidak belajar memasak seperti itu. Akhirnya makanannya yang dikonsumsi juga yang kebanyakan ya yang sudahlah yang gampang-gampang, yang instan lah yang mulai dikonsumsi seperti itu. Nah, Yang jualan juga itu masaknya sendiri, Pak. iya, Meng, nggak masak bertiga sih repot kali. Ya, Maksudnya masak di rumah, sendiri itu masak rumahan. dari bahan sampai pengolahan kita sendiri yang melakukan. Iya. Kalau penjual itu kan dia memasak untuk dimakan orang lain. Orang lain Kadang-kadang tidak punya tanggung tidak bertanggung jawabnya. jawab. Siapa ya? Saya sebagai penjual. Lama-lama dia kesel sama saya nih, Pak. Kamu yang kesel sama dia. Nah, Makanya kalau di rumah saya jamin panganan nggak pernah pakai pengawet. oh bagus itu. Apapun minuman, makanan. Anda emang ini ya sangat care terhadap keluarga. Nggak ya? tahu, pokoknya kalau ditaruh udah nggak awet aja cepet habis. Oh, itu sih cepet habisnya. Oh. Tapi yang penting gini Pak, kalau kita nggak pinter bikin makanan yang harus dimasak-masak, seenggaknya kita harus pinter pilih makanan masak-masak. Betul. Karena kalau misalnya kita makan, ada beberapa juga katanya seafoodnya harus tahu dulu itu dari daerah mana diambilnya karena katanya berbahaya, sudah terkontaminasi lah seperti itu. Seharusnya ini sudah ada yang namanya hukuman yang akan menjerakan. Misalnya nih mungkin kalau ada kan belakangan ini ada gosip-gosip ya atau kita nonton di media itu ada yang namanya keripik menggunakan balsem katanya kan ya Pak. Betul. Nah ini seharusnya kita hukum saja dengan cara badannya sekujur tubuh kita balsemin aja Pak. Sampai hot Pak. Nah itu mungkin dia akan merasa takut untuk berbuat lagi Pak. Kalau saya mungkin hukuman tuh yang setimpal bukan dalam arti kalau dia jual makanan ada Contohnya balsemnya. itu contohnya. Ya misalnya yang jual bakso daging sapi, celeng. Iya. Ya kalau ketangkap kita masukkan ragunan. Sapi celeng kan binatang. Kebun binatang masukin. Harusnya memang yang sesuai lah hukuman itu. Loh, Bapak emang petugas ragunan? Bukan. Lah kenapa bisa nolak-nolak? Saya yang nyobek karcisnya. Susah banget. Mungkin maksudnya masyarakatnya juga disadarkan Pak untuk tidak mengurangi konsumsi hal-hal seperti itu. Jadi kan memang kalau tidak ada permintaan kan tidak akan terjadi penjualan seperti itu ya. Kembali lagi sebenarnya adalah pengawasan orang tua. Dan Karena ini pengawasan banyak konsumsinya pemerintah. adalah dikonsumsi oleh anak-anak. Anak-anak. Jarwo, wow. Warnailah alam ciptaan Tuhan, tapi jangan warnai makanan dengan pewarna pakaian. Peliharalah badan sepanjang hayat, tapi hindari makanan berpengawet mayat. Makanan bisa menyehatkanmu, tapi juga bisa membunuhmu seperti cintaku padamu. Iya, luar biasa sekali. Pak Jarwo, Kang Maman silakan. Ada 2 poin pembicaraan hari ini. Kamu adalah apa yang kamu konsumsi. Jadi hati-hati dengan apa yang kamu konsumsi karena bisa membuatmu tinggal nama. Kenali ciri-ciri produk yang berbahaya tadi sudah dipaparkan Oki Lukman dan juga Dr. Reisa Broto Asmoro. Misalnya tempe atau pisang yang digoreng jika menggunakan minyak campur plastik diuji dengan korek api saja dia bisa terbakar. Kalau tidak dia akan langsung gosong. Atau menggunakan kertas berkunyit untuk menentukan makanan yang kita hadapi itu mengandung boraks atau formalin atau tidak sama sekali. Juga ingat filosofi yang diucapkan Calontong, makanan yang nikmat terkadang memiliki efek mematikan daripada sayur-sayuran yang kurang enak. Itu yang pertama. Yang kedua, makanan oplosan seperti bakso sapi oplosan celeng, saus sambal dioplos bahan kimia kosmetik, atau menggunakan boraks dan formalin, kulit sapi busuk untuk kikil, apel berbakteri juga minuman keras oplosan telah banyak merenggut nyawa orang. Dan buat pembuatnya ingat, Anda menciptakan petaka, Anda juga akan terkena petaka. Undang-Undang nomor 899 tentang perlindungan konsumen. Anda diancam hukuman 5 tahun penjara atau 2 miliar rupiah denda. Dan pasal 100 dan 144 Undang-Undang 18 2012 tentang Undang-Undang Pangan, pidana 3 tahun atau denda maksimal 6 miliar.
Jadi sekali lagi, you are what you eat, dan siapa yang menyalakan lampu untuk orang akan ikut mendapatkan terang, dan siapa yang mematikan lampu untuk orang lain akan ikut merasakan gelapnya. Iya, terima kasih Kang Maman. Moga-moga malam hari ini banyak manfaat yang bisa kita dapat. Saksikan terus ILK setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 2.30 sampai dengan selesai hanya di Trans 7. Selamat malam, sampai jumpa. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja, selalu tersipu rawan sikapmu di balik pembalutmu. Di rembawan kabutmu, di tabir mega-megamu, ku terlihat dua tangan di balik